Harusnya dia malu bahwa kau itu tidak berani, kau itu penakut, kau itu pengecut. Farhad itu tidak saya itu. Kenapa saya bilang tidak saya itu? Dia bukan siapa-siapa di mata saya. Adik saya Rasman Nasution ini jangan terlalu menggebu-gebu. Karena orang biasa kalau selalu menggebu-gebu, ini nanti kesandung, jatuh susah banget. Sejak viralnya kasus Vina Cirebon, dua pengacara kondang Rasman Arif Nasution dan Farhad Abbas terlibat gesekan yang cukup panas. Di berbagai media, keduanya berulang kali terlibat perdebatan sengit hingga saling ungkit dengan kata-kata kasar yang keduanya umbar sebelum terekspos ke publik hingga sempat viral di media sosial. Dan baru-baru ini, Rasman menanggapi laporan polisi yang dibuat oleh Farhad Abbas. Dalam tanggapannya, pengacara asal Medan itu menyebut Farhad hanyalah seorang pengecut, jadi tidak ada alasan untuk takut. Farhad bukanlah siapa-siapa di matanya. Dan berikut tanggapan Rasman usai dilaporkan Farhad ke kepolisian. Bagi saya kalau Farhad melapor, itu nothing, nggak ada artinya, di mata saya itu nggak ada. Dan apalagi pasal yang dilaporkan itu sangat tidak logik dan penerimaan laporan itu pun salah dan itu sudah kita surati. Jadi SPKT itu dan penyidik yang menerima laporan itu telah melanggar ya surat edaran Kapolri dan SOP. Bahwa terkait dengan Undang-Undang IT atau Informasi Transaksi Elektronik ITE itu tidak boleh diwakilkan. Itu diwakilkan jam 1 malam oleh seseorang dan bukan Farhad Abbas pelapornya. Jadi kalau Farhad Abbas ngomong dengan tangan begini, pakai topi, coba Anda perhatiin. Saya lucu aja dengan orang ini. Kemarin rambut panjang kasih bendo. Nah, ini gaya ini berkelihatan. Habis itu besoknya sudah pakai jas, kemudian kasih dasi, kasih baret. Nah kemarin waktu wawancara terkait dengan laporan saya pakai tangan begini. Rasman itu bosnya saya. Ini orang sakit atau apa? Kalau laporan dia itu sama sekali tidak bernilai di mata saya. Dan 1000% saya hadapi. Tetapi yang harus dia ingat, laporan saya terhadap dia, meskipun pasalnya 310, 311, tapi unsurnya sudah kita diskusikan dengan tim, dengan ahli dan lain-lain. Ya, makanya saya bilang Farhad, mau siapapun kau, mau siapa bapakmu, mau siapa mamamu, mau siapa saudaramu, gak ada urusan, gak ada urusan. Saya sudah bilang kan, saya from nothing to something. Saya bukan siapa-siapa. Dan sekarang menjadi apa, saya serahkan pada Allah. Tapi jangan ganggu saya. Itu adalah percakapan terkotor dan terhina. Itu harus dipiralkan. Karena itu adalah kejahatan. Kalau tidak dipiralkan, tidak akan masuk penjara. Viralkan dan hukum mulutnya. Jangan tunggu dihukum di neraka, tapi hukum di penjara Indonesia. Diserang kata-kata, itu kan nomor telepon saya penyerangannya. Bukan pembicaraan yang sifatnya rahasia atau apa, bukan rahasia umum, itu memang kejahatan. Kalau ada CCTV-nya saya informasikan. Ya, hati-hati, tidak gampang menghina orang. Karena aku yakin dari hinaanmu itu membuat aku dimuliakan. Dan terbalik, justru yang menghina yang hina. Lepas dari perseteruannya dengan Farhad Abbas yang berujung saling lapor, kemarin Rasman akhirnya menepati janjinya usai mengadukan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aduan itu dibuat Rasman lantaran putusan Hakim Eman Sulaiman dianggap melampaui wewenang dalam memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.
Seperti diketahui, sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Rasman selanjutnya usai pengaduannya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung? Resmi hari ini mengajukan permohonan dan atau pengaduan untuk menguji, mendalami terkait dengan putusan Bapak Eman Sulaiman yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal yang memutus perkara pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang diajukan oleh para kuasa hukum. Apa yang saya lakukan ini bukan saya benci kepada hakim. Saya tahu hakim juga banyak keluarga, teman-teman saya juga banyak. Kita ingin kepastian hukum agar tidak satu pun dari penegak hukum bisa melampaui dan atau melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Kalau ternyata beliau benar, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang harus dikoreksi, tentu harus dilakukan koreksi. Demi apa? Demi keadilan itu sendiri. Kami juga setelah tadi mendatangi dan menyerahkan surat pengaduan ke Komisi Yudisial, kita sekarang sudah menerima dan terima surat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mudah-mudahan surat ini akan dapat menjadi bahan untuk menguji putusan dari Bapak atau Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman. Setelah selesai kami dapatkan nanti jawaban dari dua lembaga yang sangat terhormat ini, barulah kami pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Soal Rasman Nasution mau melaporkan Eman Sulaiman, ulang-ulang saya sudah katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hakim yang turun dari surga. Ini malaikat yang turun dari surga datang ke Pengadilan Negeri Jawa Barat, dipakai untuk memutuskan perkara ini. Saya sudah bilang bahwa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, secara objektif, adil, jujur, dan transparan. Nah, harusnya semangat keadilan itu harus dijaga, harus dipelihara. Jangan kita matikan. Ini ngawur. Saya mau bilang bahwa ini ngawur. Terus kemudian mau lapor ke Sudah dilapor. Komisi, dia lapor ke Komisi Yudisial. Ini saya pikir ini hal yang keliru. Komisi Yudisial itu hanya dia mengawasi dan dia melakukan memeriksa etik, hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Kalau soal putusan, katakanlah dia kena etik, tapi tidak bisa merubah putusan itu. Laporan Rasman ke sana juga, ke Komisi Yudisial juga keliru, karena Komisi Yudisial, Hakim KY itu hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Saya pikir adik saya Rasman Nasution ini jangan terlalu menggebu-gebu, karena orang biasa kalau selalu menggebu-gebu, ini nanti kesandung, jatuh susah bangun. Saya pastikan itu. Ini berat, saya bilang. Ini bisa, sekali lagi saya bilang, ini bisa demo berjilid-jilid di Republik ini. Semenjak tampil dalam pusaran kasus tewasnya Vina, nama Rasman kerap menuai perbincangan. Alih-alih makin banyak kawan, yang terjadi justru sebaliknya. Semua memusuhinya. Bagaimana tidak, Rasman tidak hanya berseteru dengan Farhad Abbas, tetapi juga terlibat perselisihan sengit dengan sejumlah akun media sosial yang diduga menyerang dirinya dengan kalimat tak pantas yang membuat telinga Rasman panas. Lantas, benarkah Rasman akan melaporkan para akun pengguna media sosial dalam waktu dekat ini? Misalnya netizen maki-maki, itu yang selalu dibilang orang, oh netizen mendukung
netizen itu mendukung Peggy, netizen boleh dukung, silakan aja. Tapi netizen yang mana dulu Bapak? Netizen yang ganti muka orang dengan netizen yang ganti muka orang dengan kodok, netizen yang bilang orang meninggal dunia, itu yang mau didengar. Satu-satu kalian yang punya akun saya kejar kalian. Ingat, ini berproses hukum dan saya tidak akan maafkan kalian. Pak Jamin. Ketiga, saya resmi melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti Bu Ida. Pemilik akun Aji.Saka.99, Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun Mama Tikmat, Brudin Dopin K8, Putra Official 35, dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ini yang dibilang oleh banyak orang. Ini penting. Ketiga-tiganya sangat penting. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kasus ini yang kami laporkan ini itu semuanya urgent untuk ditangani polisi secara profesional. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.